Oke, balik lagi bareng gua Rapcu Tarigan di Cogan Stock. Yoi. Kali ini ada Cynthia Nelita, adik tingkat gua. Gimana kabar sih? Sehat? Sehat, baik, puji Tuhan. Lo gimana nih ya sih? Sibuk banget kayaknya. Ya beginilah, nggak ada kerjaan kan, jadi menyibukkan diri aja. Sambil ngajar, aktivitas, bikin podcast kayak gini. Lu sendiri kegiatan lu apa setelah lulus dari kampus? Kegiatan nggak ngapa-ngapain sih. Sama-sama aja soalnya kegiatan gue. Tapi kan ini, lu kan lulus dengan angkatan corona katanya. Gimana perasaanmu ketika lu akhirnya menyelesaikan studi tanpa dihadiri orang tua ataupun by online misalnya kayak gitu? Kebetulan kalau gue wisuda kan online di rumah ya, jadi ada nyokap. Cuman yang bikin agak beda ya karena nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu dosen gitu kan, kayak Iya. Gitu lah. Oke. Lu rencana mau lanjut ke GPB? Iya. Oke. Masih setia di GPB, luar biasa emang. Ada tingkat gue. Aduh. Mau kemana lagi tolong ya, emangnya. Pengalaman lu kan banyak, bro. Pergi ke sana ke sini, jadi pengurus Pelkat sana sini. Iya kan? Lingkupannya juga GPB juga, coy. Iya sih. Tapi kan nanti lu di kampus kan aktif juga kayak gitu. Ya, memang. Ini menarik sih. Gue pengen ngobrol sama lu soal keramat tamahan. Nah, lu kan termasuk orang yang menurut gue adik tingkat yang ramah lah istilahnya sama gue gitu. Karena kan lu tahu gue terkenal jutek kan gitu. Dan lu mau ramah sama orang-orang kayak gue tuh gimana? Maksudnya apa yang mendasari lu mau ramah sama orang-orang kayak gue nih? Gimana ya? Maksudnya gue ngeliat orang tuh nggak beda-beda gitu loh bang. Kayak ya udah gue mau ramah ya sama siapa aja, nggak dibatasin gitu. Lagi pula gue malah aneh nih sama lo. Orang-orang pada bilang gue tuh jutek loh, bukannya ramah. Masa sih? Wah gila. Gila, muka gue ini tampilan gue tuh tampilan sangar kali ya. Jadi kiranya beberapa orang yang gue temuin, bahkan even waktu di tempat praktek tuh pada bilang, Sin, aku tuh tadinya ngeliat kamu tuh kayak jutek gitu. Tapi ya padahal aslinya enggak, kalau udah deket juga ramah gitu kan, maksudnya enak diajak ngobrol kata mereka. Cuman ya memang tampilan muka gue sebenarnya nggak terlalu ramah loh, jadi gue aneh sama lo. Enggak, karena gini, adik tingkat yang maksud gue ngobrol secara konsep nih sama gue, lalu minta pandangan, cuman lu doang. Baru akhir-akhirnya ada yang mengikuti gitu. Tapi yang minta konsep kan, gue inget banget bahas bukunya siapa? Donald Messer. Kita di atas, kan lu yang minta, bro. Nggak ada loh ada tingkat yang minta kayak gitu. Oh alah. Maksud gue kan ya itu berarti menjadi sesuatu yang lu mau nih nyamperin orang-orang yang kayak gue gitu kan. Dulu lu tahu gue orangnya nggak pernah aktif, ansos gitu. Iya nggak sih? Gue ngeliatnya nggak kayak gitu sih, maksudnya ya udah biasa aja. Makanya even waktu gue ngeliat lu di perpus ya karena memang gue pikir lo udah pernah pelajarin buku itu sebelumnya, kenapa nggak gue tanya gitu kan sama aja gue nanya ke lo atau ke orang lain kan sama. Iya sih, benar. Nah ini tapi menurut lu prejudis ataupun stigma terhadap, kan tadi lu bilang bahwa justru lu aneh sama gue kan, maksudnya gue bilang lu ramah tapi orang lain menganggap lu tuh jutek gitu. Jadi sebetulnya stigma itu kemudian menurut lu bagus atau enggak dalam menilai seseorang di awal seperti itu? Bagus atau enggaknya gue nggak bisa nilai itu juga sih bang, karena ya kebanyakan orang memang belum tahu orang ini kayak gimana udah ngejudge di awal duluan gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau dibahas tentang keramat tamahan, akan
akan ada selalu sesuatu yang riskan gitu ya. Maksudnya lu mau berkomunikasi sama orang asing ya, lo harus berani melampaui apa yang lo khawatirkan dulu gitu sih menurut gue. Oke, ini menarik. Karena apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan ketika orang pertama kali mengenal seseorang tanpa ada prejudis ya gitu. Menurut lu, sepengalaman lu apa gitu loh? Karena agak sulit rasanya ketika orang langsung mau mendalami pikiran seseorang kan, pasti ada prejudis dulu. Kayak gitu. Gimana ya? Ya asumsi-asumsi itu sih yang bikin akhirnya orang jarang, maksudnya sulit buat berkomunikasi, entah dari dirinya sendiri gitu atau memang dari lingkungannya yang akhirnya membuat dia begitu susah untuk menjalin komunikasi. Hmm, hmm, hmm. Oke. Tapi sebetulnya apa prejudis ataupun stigma atau menghakimi orang di awal itu sebetulnya dilakukan juga nggak sih sama orang-orang gereja ataupun tanda kutip orang-orang Kristen lah seperti itu. Menurut lo, sepengamatan lo sebagai orang teologi nih yang nantinya akan jadi pendeta seperti itu. Sepengamatan gue, kalau dari lingkungan gue sih ada dua tipe juga. Ada yang mandang orang secara luar doang, ada yang ya netral gitu. Jadi nggak bisa disamaratain juga sih jadinya. Oke, lu dalam posisi yang mana nih? Apakah lu juga adalah orang yang tipe menilai seseorang dari covernya atau enggak seperti itu? Karena kan mungkin ada kekhawatiran dari lu sendiri ketika mau mengenal seseorang seperti itu. Sometimes gue juga menilai orang dari luar dulu, cuman gue berusaha agar tidak mematok apa yang gue lihat jadi penilaian gue atas orang itu sih. Oke, ini menarik sih. Nah ini kalau lu jadi pendeta diperhadapkan dengan situasi sulit seperti itu, bagaimana responnya? Misalnya ada orang yang nggak lu kenal minta tolong ke gereja lu misalnya. Respon lu nanti jadi ketua majelis jemaat gimana? Misalnya ada orang gembel lah, misalnya minta makan kayak gitu. Ini kan kita bicara soal prejudis kan, kayak gitu. Kalau soal penerimaan di gereja, jujur gue itu tumbuh di lingkungan gereja yang sangat terbuka ya Bang. Jadi kalau misalnya dibilang contoh kasus yang begitu, gue akan menerima siapapun orang yang datang minta tolong sih. Yakin? Karena lu nggak tahu orang itu siapa. Ya memang akan gimana ya, kalau kita mau berfokus sama gue nggak tahu dia siapa, mungkin nanti dia nipu atau dia membohongi atau punya maksud jahat ya. Tapi kan tugas gereja itu ya menerima dan memberikan pertolongan, menurut gue gitu sih. Oh gitu. Ada kajian biblisnya kah bahwa gereja harus menerima dan membuka diri? Ini jadi bahasa hospitalitas sih ya jadinya. Iya, karena kan ya kan? Iya. Kalau dari biblisnya, aduh saya bukan ahli biblis nih, aduh takut salah ngomong. Apalagi gue kan orang awam nih, gue bukan pendeta kan. Kalau lu kan calon pendeta. Anda kan anak teologi ya. Jadi gue mau memastikan itu sama lu gitu. Ya kalau dari kata hospitalitas sendiri kan, gue memahaminya itu arti hospitalitas itu kita menyahabati orang asing gitu loh Bang. Jadi dalam teks-teks Alkitab juga kan kayak yang paling sering dijadiin acuan ya yang Abraham menerima 3 orang asing, terus peristiwa Yesus juga kan. Peristiwa Yesus yang mana nih? Peristiwa Yesus banyak. Masalahnya Yesus ini kan banyak melakukan kebaikan. Yang mana gitu? Peristiwa Yesus. Ya iya. Apa sih yang Yesus dengan di Emmaus itu ya? Iya, yang di Emmaus. Nah iya itu kan. Ya contoh-contoh yang kayak gitulah. Maksudnya memang banyak
hal-hal yang dalam Alkitab yang ditulis penerimaan Yesus akan orang-orang asing. Bahkan kalau mau dilihat dalam iman juga, kita sudah, maksudnya Allah pun menerima kita melalui Yesus, kan itu berarti hospitalitas yang diberikan oleh Tuhan pada kita gitu kan. Ya masa kita sebagai umatnya tidak melanjutkan hal itu gitu. Ini menarik sih. Apakah wacana-wacana hospitalitas itu didengungkan di gereja elu gitu secara sinodal? Secara sinodal gue enggak sepemahaman lu gitu loh. Gimana ya? Gue takutnya salah nih ya. Gue nggak terlalu tahu juga nih secara sinodal apa yang udah dilakuin gitu. Karena kan tapi kalau secara lingkup gereja, gue kan umat awam, gue kan nggak tahu. Kalau lu kan calon pendeta, jadi at least memahami konteks gereja kan. Kalau gue kan udah terpisah dari gereja. Gue memahaminya dari konteks gereja gue yang kecil aja dulu kali ya. Kalau dari gereja gue yang jemaat, gue berjemaat sekarang sih, penerimaan hospitalitas itu sangat terlihat gitu. Mulai dari ya hal-hal yang mungkin dianggap orang-orang di gereja lain itu nggak ada, gue merasakan itu dari yang gimana ya, pendeta gue sekarang itu benar-benar orangnya mendukung sih apa yang dilakukan, apa yang diusulkan sama jemaatnya, bahkan ketika jemaat lain pun membutuhkan, dia terbuka. Jadi gue melihat itu. Oke, itu menarik. Keterbukaan itu ada. Oke. Nah, lu kan selama kuliah nih, maksud gue, apakah lu mendapatkan prejudis atau stigma yang negatif ketika kuliah, padahal ini sesama mahasiswa teologi misalnya? Pernah nggak dapet itu? Contohnya yang kayak gimana deh? Gue takut salah tangkap. Misalnya ada mahasiswa teologi bilang, jutek lah, gue nggak mau temenan sama Cynthia gitu. Atau kayaknya Cynthia terlalu galak lah kayak gitu. Prejudis semacam itu ada nggak yang lu terima? Ke diri gue sendiri gitu maksudnya? Apa? Ke diri gue sendiri atau misalnya temen gue ke orang lain? Temen lu ke lu? Kalau temen gue secara langsung sih nggak ada yang pernah ngomong gitu ya, cuman di belakang ada? Itu saya nggak tahu. Cuman ada satu orang deh waktu itu pernah bilang muka gue datar katanya. Astaga. Terus respon. Jadi ya gue biasa aja sih, karena memang gue udah terbiasa dibilang di gereja pun gue sering dibilang non senyum dikit gitu kan, kayak ya emang tampilan gue begitu, males banget gitu kan. Iya ya. Kadang orang nyuruh lu berubah nggak sih, untuk lu berubah dong sikapnya, jangan terlalu jutek. Pernah nggak sih lu mendapatkan kayak gitu? Karena dengan face lu, dengan nature lu seperti itu, lu pernah nggak sih dibilang berubah dong Cynthia, lebih senyum, lebih kalem kayak gitu? Kalau disuruh senyum sih iya memang suka, karena memang ya muka gue datar-datar aja, jadi orang ngelihatnya serem kali ya jadinya. Enggak sih, buktinya lu mau ngobrol sama gue, berarti kan. Tapi itu sih Bang, maksudnya gue pun akhirnya berusaha buat yang gimana ya, bukan merubah sih, buat gue itu masukan yang cukup membangun juga untuk diri gue. Jadi gue nggak yang terlalu gimana ya, terlalu cuek, karena sejujurnya gue pun akhirnya gimana ya, sadar sih, maksudnya gue dengan gue sebagai misalnya nanti pelayan jemaat, ya nggak mungkin gue masang muka dengan muka ditekuk gitu, orang-orang pun akan takut nanti gitu kan untuk nyamperin gue, untuk
mulai komunikasi dengan gue gitu sih. Oke, ini menarik sih. Nah, tapi sebetulnya bicara soal hospitalitas, ada nggak sih batasan kita untuk melakukan hospitalitas terhadap orang lain? Justru nggak ada dong. Masa dibilang sudah hospitalitas, keterbukaan, keramah-tamahan ada batasan. Oh, berarti, nah ini dia makanya kan gue selama kelas kan tidur nih, gue nggak terlalu. Allah. Selama kelas Anda tidur tapi bahasan podcast Anda banyak ya. Aduh. Gue tuh jarang loh di kampus, parah. Gue jarang banget untuk di kampus. Gue lebih aktivitasnya di luar, bro. Jadi kayak kajian teologi tuh gue masih kurang sebetulnya. Nggak tahu gue kenapa bisa lulus kan gitu. Kayak yang tadi gue bilang sih Bang, maksudnya hospitalitas itu kan kalau dalam bahasa Yunaninya, ini gue baru baca juga sih ya. Itu kan diterjemahkan sebagai, artinya itu philoxenia. Jadi ada dua kata, philos atau philia dan xenos. Oke. Yang artinya philos itu kan kasih persahabatan dan xenos itu orang asing. Jadi ya tadi kayak gue bilang, hospitalitas itu berarti mengasihi orang asing sebagai sahabat atau menyahabati orang asing gitu kan. Bahkan sekalipun musuh pun harus diberikan hospitalitas gitu. Really? Apakah sampai sejauh itu kita bisa menyahabati musuh? Karena susah bro, maksud gue. Misalnya lu. Nah iya memang. Itu dia challenge-nya. Ya, maksud gue kalau lu seandainya mohon maaf ya, kalau lu seandainya jadi korban bullying lalu kemudian disuruh menyahabati musuh-musuh lu misalnya, kan susah bro, nggak bisa. Ini orang memang jujur memang susah banget. Cuman ya itulah jadi tantangan sih kalau buat gue akhirnya. Gimana lo mau menjalin persahabatan bahkan dengan musuh lo sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya mau dibilang sedekat-dekatnya kita sama orang lain, pasti ada satu sisi yang menjadi misteri kan antara kita dan sahabat kita. Jadi enggak, antar kita dan sahabat kita pun pasti ada sesuatu yang asing. Nggak benar-benar kita tahu semuanya. Betul. Ini menarik bicara soal mengasihi musuh. Apakah kita diwajibkan untuk mengasihi musuh? Walaupun di Alkitab kan ada ya. Tapi gue sanksi untuk bisa melakukan itu kalau gue. Lu gimana nih? Lu pernah nggak sih? Maksudnya gue kesel banget nih sama dia. Apalagi bla 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 paper udah gue semua yang ngerjain bla 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 gitu. Tapi lu tetap menyahabati. Itu kayaknya hal yang gak make sense anjir. Sumpah. Sulit sih memang, sulit. Tapi gue terbiasa dengan ya udahlah mau diapain lagi. Kalau misalnya contoh lu tadi, gue kesel banget nih dia nggak ngerjain ngerjain paper bareng-bareng gitu. Tapi ya menurut gue ya salah satu cara kita untuk merangkul orang-orang ya jangan dijauhin, jangan malah lo keluarin dia dari nama kelompok gitu loh. Oke. Nah biasanya itu kan berarti kita jadi menyisihkan orang lagi kan, bukannya merangkul. Nah itu dia makanya gue tuh sering jadi korban begitu. Oh masa sih? Iya, gue sering jadi korban kayak gitu. Jadi makanya itu. Lo jadi korban kayak gitu karena lo nggak ada komunikasi atau mereka yang nggak mau menjalin komunikasi? Kayaknya sih gue yang nggak mau menjalin komunikasi. Emang ngaco. Aduh, ini menarik sih. Tapi gimana sih cara lu untuk kemudian kalau misalnya ada orang dalam satu kelompok lu yang mungkin dia tidak mau mengerjakan bagian dia untuk presentasi, itu kan bagian tersulit mahasiswa tuh untuk menyadarkan ataupun kemudian memberitahu. Bagaimana lu memberitahu orang yang sebetulnya ini kelompok lu tapi dia nggak mau ngerjain gitu? Mungkin gue berusaha mencoba untuk tidak berasumsi sih ya Bang sama orang-orang yang misalnya belum mengirimkan bagian tugasnya gitu.
Tapi sebisa mungkin ya gue terus mengingatkan untuk dia mengerjakan apa yang jadi tugasnya gitu. Kalaupun nanti dia tidak berkontribusi, ya udah lu tetap karena gue tuh tipe orang yang nggak cuman bisa gimana ya, jujur karena nggak selamanya gue akan jadi orang yang terus-terusan selalu bisa mengerjakan tepat waktu atau selalu jadi orang yang mengumpulkan tugas terus-menerus. Maksudnya akan ada saatnya gue juga akan telat gitu kan buat mengerjakan sesuatu. Jadi gue tidak memaksakan apa yang gimana ya, apa yang harus teman gue ini kerjakan itu enggak. Ya, jadi nggak maksa lah intinya. Oke. Ini asik sih, tapi ketika ada satu anggota yang benar-benar dia nggak ngerjain sama sekali dan lu tetap memasukkan dia dalam nama kelompok, kayaknya pernah deh gue kayak gitu. Satu temen gue itu, satu orang dalam kelompok gue itu cuma ngasih satu paragraf kalau nggak salah ya. Anjir, satu paragraf, gila. Ya udah tapi mau diapain lagi gitu kan? Iya, tapi mau diapain lagi ya? Pernah lu begitu lapor dosen nggak? Kalau misalnya ini Pak dia nggak kerja kelompok ataupun dia nggak ngerjain, karena kan lu yang capek-capek begadang ngerjain paper kan tiba-tiba dia dapat nilai yang sama misalnya kayak gitu. Enggak sih, nggak pernah. Kalau gue sih nggak pernah begitu. Berarti lu nih orang yang baik banget dong. Gue pengen. Enggak. Lu jangan bilang gue baik banget, tolong. Nanti saya dihujat sama netizen. Gue kalau balik lagi ke kuliah, gue mau kelompok sama lu lah. Gue nggak ngerjain apa-apa. Gue nggak. Gue bukan apa-apa loh, Bang. Gue juga pernah kok bukan nggak ngerjain sih, gue ngumpulin tugas gue telat ke temen gue pernah banget itu. Dan lu diomel-omelin? Temen gue sih kesel sama gue. Pastilah gila. Kalau nggak memungkiri lah ya, bohong banget kalau temen lo nggak kesel kalau lo telat ngumpulin tugas gitu kan, tugas kelompok. Pasti kesel banget gitu. Cuman ya itu gue berusaha gue juga pernah melakukan hal itu dan ya semua orang pasti akan bisa melakukan itulah. Jadi nggak usah yang terlalu ekstrim buat lo mencoret nama temen lo di dalam kelompok itu dan akhirnya dia mendapatkan ganjaran misalnya telat gitu kan. Buat satu semester sama-sama jalaninnya. Itu tuh kayak sedih lah kalau sampai kayak gitu. Cuman gara-gara lo temen lo akhirnya nggak bisa lanjut naik ke tingkat selanjutnya gitu. Oke. Tapi kan maksud gue tuh kalau ketemu kelompok yang kayak model kayak lu, gue gak bakal mau ngerjain juga anjir. Ngapain gue kerjain? Karena kan ada temen gue yang ngerjain kan gitu. Kalau lu konsepnya nggak apa-apa ya. Maksud gue apakah itu benar? Iya, itu makanya akhirnya jadi dilema kan. Iya, lo mau biarin gitu aja atau lo nyoret, tapi ya gue sebisa mungkin gue nggak akan mencoret dan ya benar-benar diajak gitu, dirangkul, lo kenapa nggak bisa ngerjain, apa ada yang perlu dibantu gitu kan, siapa tahu dia nggak bisa ngerjain karena dia nggak ngerti. Karena dia kesusahan gitu. Betul. Setuju. Kan tugasnya kita sebagai kelompok kayak itu kan ngerjain tugas sama-sama, bukannya membagi-bagi tugas sebenarnya. Harusnya. Ya nggak sih? Harusnya. Ya kan? Tapi kan kebanyakan kita bagi-bagi tugas kan. Iya. Makanya tuh kadang gue kalau ketemu kelompok yang maksud gue lu bahas ini, udah gue kalau presentasi udah nggak bakal ngerti dah kayak gitu. Cuman modal baca doang dari papernya dia kayak gue nggak ngerti, cuman modal baca papernya dia doang gitu. Iya, kalau dia nulisnya bener,
Kalau nulisnya banyak yang typo terus kita lagi yang ngedit, aduh udah. Gitu. Itu sih bener, itu kalau bagian yang ngumpul-ngumpulin itu sumpah. Berat banget ya. Dia lu kerjain ini, nanti gue yang nyusun. Aduh, bagian nyusunnya tuh gila sih. Editing lagi. Iya, kalau nanti dosennya pasti curiga kan. Ini benar-benar diskusi atau enggak ini? Waduh. Terus ntar pas presentasi ada tanya jawab, lempar-lemparan yang mau jawab siapa. Iya, kan ketahuan kan jadinya. Iya sih. Dan akhirnya Ya itulah susahnya ya. Iya sih. Aduh. Nah, ini gue menarik soal gue pengen tahu dong sedikit soal skripsi lu, bahas soal apa? Aduh, gue lupa loh tiba-tiba gue bahas apa. Gue ingat banget skripsi lu menjadi salah satu skripsi yang masuk perpus kan? Apa? Skripsi yang masuk perpus kan? Oh, enggak, Bro. Siapa bilang? Gitu. Masa sih? Kan lu bagus. Enggak, Bang. Elah. Lu bahas skripsi soal apa gue sih? tuh yang paling banyak dicoret-coret sama Pak Ian. Oh, lu Prof Ian, pembimbingnya? Bukan, penguji gue. Anjir. Gokil. Gimana sensasinya di sidang sama Prof Ian? Diuji sama Prof Ian? Deg-degan sih, deg-degan. Cuman gue orangnya yang ya udahlah, gue udah bisa lewatin. Jadi ya udah. Dia melo-melin nggak? Ditanya-tanyain nggak soal hal-hal kecil? Oh, tentu. Saya salah menuliskan anak koki kan. Habis saya itu. Bahas soal apa sih, lu penasaran gue? Gue bahas yaitu falsafah Batak, anak koki Dohamoraon Yau. Emang Batak? Gue Batak, cuy. Muka lu gak kelihatan Batak soalnya. Lu nggak nyantumin boru lu soalnya di IG kan? Iya sih, memang di akte gue nggak ada nama boru gue, nggak ada Napi Tupulunya. Oh, lu Napi Tupulu, astaga. I see. Jadi gue eksegese kitab Kolose dan Efesus yang bagian hai bapak-bapak janganlah sakiti, bangkitkan amarah dalam hati anakmu, gitulah yang itu bagian itu. Kolose dan Efesus terhadap falsafah Batak itu, anak koki Dohamoraon Yau. Oke. Dan tahu kan apa artinya? Nggak ngerti gue, makanya gue minta lu untuk menjelaskan. Gue orang Karo, bro, beda. Karo itu bukan Batak. Oh, aduh. Jujur sebenarnya gue ini bunuh diri sih ya bahas soal sama Batak, karena sebenarnya gue nggak bisa bahasa Batak. Cuman karena memang gue tertarik dalam dunia anak, jadi gue kepikiran untuk itu, karena kan arti dari anak koki Dohamoraon Yau itu kan anak adalah harta paling berharga gitu kan buat orang tua. Oke, betul. Dan karena pemahaman itu orang tua Batak ya kebanyakan, kalau yang gue lihat ingin, ya semua orang tua sih sebenarnya ingin anaknya tuh berhasil gitu kan, ingin anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Tapi salah satu ciri khas orang Batak kan gelar anak itu kan berarti gelar orang tua juga kan. Betul. Nah, dari situ gue ngelihatnya ya orang tua kadang menaruh beban itu sama anak gitu. Jadinya walaupun mereka bilang anak itu harta, sesuatu yang berharga, tapi mereka tidak membiarkan anak itu punya pilihan. Maksudnya nggak mendengarkan apa yang sebenarnya jadi keinginan anaknya gitu. Oke. Itu padahal, dan
apa yang tertulis dalam Efesus dan Kolose yang dikatakan Paulus itu ya menyangkut hal kalau misalnya sebagai orang tua tuh nggak harus dihormati. Maksudnya bukan hanya anak yang harus menghormati orang tua, tapi orang tua pun harus menghormati anak. Menghormati dalam arti menghargai apa yang sebenarnya anak itu mau gitu, mendengarkan. Oke, ini menarik sih. Asik. Lu jadi pemerhati anak aja, bro. Maksud gua, atau ngambil pendidikan anak gitu kayak Yusti kan, lu perhatiin anak-anak gitu kan. Iya sih, kayaknya memang harusnya ke sana. Gue Iya. jadi guru aja apa? Ada lowongan nggak? Lu nggak mau jadi pendeta? Kekurangan pendeta lo, gereja gimana sih? Nggak boleh, harus masuk pendeta. Calon-calon hamba Tuhan ini masuk ke gereja lah, kayak gitu. Iya. Tapi panggilan gue masih ke sana kok. hati gue masih pengen jadi pendeta sih. Iya, makanya jadi pendeta lah gitu kan. Siapa tahu lu jadi ketua sinode, gue punya teman ketua sinode kan asik gitu loh. Jangan ngayal tolong, jauh. Saya bukan siapa-siapa. Lah, kok jangan ngayal? Enggak ngayal, itu harapan gitu loh. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan lu jadi ketua sinode, gue punya temen nih gitu loh. Nanti 10-15 tahun ke depan, wih gila temen gue ketua sinode gitu. Harapan gue. Jauh. Lah, harapan kan nggak salah. Iya, tapi gue nggak berharap sih. Ketua sinode itu pelayanannya harus lebih sungguh loh. Tuhan sayang sama ketua sinode, jadi masa nggak mau diambil jabatan ketua sinode? Kan gitu. Oke, ini menarik sih. Nah, persiapan lu untuk jadi pendeta bagaimana? Apakah lu benar-benar siap 100% untuk menghadapi dunia pelayanan yang orang bilang berat, yang orang bilang kekurangan uang juga gitu loh. Ketika lu cebur di desa, lo kan justru gue itu orang yang malah seneng tantangan sih Bang. Jadi gue nggak mikirin apa susahnya nanti, ya udah jalanin aja karena gue tahu kayak apa yang gue pilih ini bakal terus dituntun gitu sama Tuhan. Gitu sih, maksudnya gue nggak pernah punya bukan nggak pernah punya sih, gue nggak terlalu khawatir yang berlebihan tentang apa yang nanti gue hadapin ketika gue mau jadi pendeta itu sih. Oke, menarik. Ada harapan buat studi lanjut S2? Itu sih ada sebenarnya. Sebenarnya saya pernah galau juga, saya mau studi lanjut dulu atau mau vikaris dulu gitu kan. Karena kemarin gue inget banget postingan Pak Asigor terus ngetek nama lu soal studi lanjut kan. Ini kata gue, ini bocah mau studi lanjut nggak ngomong-ngomong sama gue, kata gue. Iya, itu memang mau rencana arkeologi Alkitab itu kan yang di-tag sama Pak Asigor. Iya. Rencana lu mau ngambil apa, biblika? Ya kalau misalnya gue tertarik sama yang dikasih tahu Pak Asigor itu kan arkeologi, ya pasti harus lanjutnya ke biblika juga. Karena kan itu arkeologi Alkitab dan itu adanya beasiswa untuk S3, jadi S2-nya ya mesti biblis juga. Nah, itu dia. Makanya lu jadi pendeta dulu kan, terus nanti minta studi lanjut di sinode kan. Kayak gitu. Sebenarnya yang jadi gue bimbang tuh karena Pak Asigor pernah bilang gini, kalau misalnya ngambil arkeologi Alkitab itu kamu nggak akan ada di Indonesia gitu. Hah? Iya, situs-situs iya sih. yang harus diteliti kan di luar. Makanya akhirnya katanya Pak Asigor tidak memilih itu karena dia berkeinginan untuk menjadi pelayan gitu. Terus gue mikir kan, harus itu jadi pelayan, itu harus, nggak boleh dilupakan jadi pelayan. Kayak gitu. Oke, Sin, mungkin kita sudah ngobrol hampir 40 menit. Gua tertarik buat ngobrolin banyak topik sama lu, tapi
nantilah kita akan atur soal topik yang lain seperti itu. Tapi terakhir nih buat orang-orang yang lulus lalu kemudian galau memilih jadi pendeta atau enggak, saranmu apa? Aduh, sulit ya. Gue sih apa ya bisa gue bilang ya maksudnya ikutin aja sih apa yang jadi kata hati lo dan selalu jadinya religius banget nih. Ya minta petunjuk sama Tuhan gitu, lo serahin apa yang jadi keputusan lo sama Tuhan juga gitu, jadi nggak semata-mata lo punya keputusan sendiri gitu. Menurut gue sih gitu, karena apa yang gue alamin juga sampai akhirnya kenapa gue memutuskan untuk ya udah gue lanjut aja dulu pelayanan, kok kesempatan studi itu nggak akan pernah akan datang lagi gitu kan, pasti akan ada gitu. Oke. Nah, memanage kekhawatiran tuh bagaimana? Karena kan banyak nih orang yang berpikir, gue kalau jadi pendeta khawatir akan hidup gue, karir, lalu kemudian kayak gitu. Apakah dalam pemahaman lu tidak ada kekhawatiran untuk menjadi seorang pendeta seperti itu? Enggak sih Bang, maksudnya gue nggak terlalu khawatir yang berlebihan karena ya udah gue belum, maksudnya nggak punya ekspektasi yang tinggi akan jadi pendeta nanti, atau misalnya gue ngelihat jelek banget gitu kan pengalaman pendeta-pendeta yang udah gitu. Tapi ya gue pahamnya ya kalau gue punya satu keinginan, punya satu tujuan, ya gue akan berusaha gitu. Oke. Sekalipun tantangan dan kekhawatiran pasti ada ya? Iya, itu pasti ada. Cuman ya gimana diri lo mengolah itu sih pada akhirnya. Oke. Nah, ini gue bakal stop recording. Thank you Cynthia udah ngobrol sama gue. Gue dari kemarin pengen ngobrol sama lu soal hospitalitas dan menarik sekali tadi. Nanti videonya langsung gue upload. Mungkin ada editing nggak? Kayaknya nggak ada editing ya.